Sepuh kemana? Nggak diajak. Itulah ya resiko orang yang tidak mau berdamai. Resiko orang yang kekeh sama pendiriannya, udah tahu salah nggak mau dibilang. Begitu. Hola netizen yang terhormat. Perdebatan yang berkepanjangan antara Kode Blue dan Farida Nurhan telah menjadi topik panas dalam beberapa waktu terakhir. Namun baru-baru ini pertemuan antara Kode Blue dengan Nyak Kopsah atau Bang Madun cukup mengejutkan publik. Pertemuan tidak terduga ini yang diinisiasi oleh Denny Sumargo dengan membawa Kode Blue dan Bang Madun. Momen ini terekam dan dibagikan di akun TikTok Denny Sumargo. Denny Sumargo memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertemuan menarik ini. Dia mengundang baik Kode Blue maupun Nyak Kopsah ke kediamannya. Ketika video dimulai, Kode Blue dan istrinya sudah berada di rumah Denny Sumargo. Tidak lama kemudian Nyak Kopsah tiba diantar dalam mobil mewah. Setelah turun dari mobil, Nyak Kopsah langsung menanyakan keberadaan Kode Blue. Ketika Nyak Kopsah akhirnya berdiri di depan Kode Blue, dia meminta agar Kode Blue melakukan salam tradisional Betawi dengan berjabat tangan. Sebagai respon, Kode Blue mengungkapkan permintaan maafnya dan mencium tangan Nyak Kopsah, menunjukkan kesiapannya untuk berdamai. Nyak Kopsah mengungkapkan harapannya agar masalah antara dia dan Kode Blue dapat segera diselesaikan. Dia mengakui pernah marah pada saat itu, tapi mengklaim sudah memaafkan Kode Blue. Dia memahami bahwa kemarahan adalah emosi manusia yang wajar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dengan adanya cium tangan dan berpelukan, mereka sudah dipastikan damai. Jadi setelah pertemuannya Kopsah dengan Kode Blue, terus Kode Blue dengan Ajuju udah ketemu belum sih sama Nyak Kopsahnya ini? Sudah dipastikan masalah mereka nih bertiga nih yang berkutat-kutat itu udah kelar, ya kan? Nah, terus nih ada satu lagi ini, malah dari pihak ketiga yang nggak ada urusannya sama sekali, bertengkar nih sama satunya, dan dia malah nggak damai gitu loh. Jadi malah makin memanas setelah aku melihat postingan IG-nya. Jadi dia tuh sekarang 1 versus 3 gitu jadinya. Semoga drama ini cepat kelar dan ganti drama lain. Pasti akan ada aja ya drama di TikTok ini. Nah, enak begini, baik lagi gitu kan, salim lagi, menjalin silaturahim lagi. Waduh, pokoknya mantep ya. Nah, pelajaran nih, kalau misalnya di media sosial lagi ada rame-rame, nggak usah nih kita nih para netizen menggebu-gebu ngebela A atau B. Udah, nikmatin aja gitu kan suguhan drama yang dibuat. Terus ya, pelajaran juga, kalau cuma sekedar kenal, jangan terlalu ngebela mati-matian, jangan terlalu menggebu-gebu. Endingnya begini kan, endingnya yang bermasalah, yang marahin segala macem, bayar lagi. Nah, sementara ngebela sendirian kan, ya jadiin pelajaran. Udah, kalau ada apa-apa biasa aja, jangan menggebu-gebu, karena nanti kita sendiri yang rugi, ya kan? Thank you. Nah, akhirnya drama per FMB-an sudah kelar, yang dimana mereka bertiga, ada Kode Blue, ada Mang Madun, dan juga ada Ajuju, memilih untuk berdamai, ya kan. Nah, kayak gini kan jauh lebih enak gitu kan, sudah sama-sama meminta maaf dan memaafkan gitu, akhirnya kelar nih. Coba kalau misalkan ini terjadi kemarin-kemarin ya, awal-awal, pasti nggak akan ada yang ranah-ranah pribadi dirusak gitu loh, dimasukin orang. Nah, sekarang gue mikirnya ini kasihan banget nih si Farida Nurhan, karena dia tuh udah terlalu nyempung jauh dan udah terlalu blunder. Akhirnya dialah yang kena laporan kepolisian sama si Kode Blue. Nah, pelajaran aja nih ya, next time kalau punya masalah siapa dengan siapa, jangan ikut campur, diem aja udah buat siapapun. Tapi dari masalah ini saya belajar banyak bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari sering banget sok-sokan bela temen ya. Terakhirnya temennya nusuk dari belakang. Ini kasusnya saya lihat seperti itu. Jadi buat kalian-kalian semua yang suka pasang badan untuk teman atau apapun ya, entah partai atau apapun, jangan sayang ya. Ingat, kalian hanya boleh pasang badan untuk Tuhan dan anak kalian. Kalau yang lain jangan sayang, nanti kecewa kayak begini. Jadinya kasihan kan. Omai, apa kabar Omai? Yang katanya mau pasang badan nih untuk UMKM sebagai seorang ibu, itu yang punya masalah apaan? Besar hati gitu. Yang di-review berbesar hati, yang mereview juga berbesar hati. Ini mah semua tuh aman-aman aja. Harusnya tuh ya, oh my, karena kenal kedua belah pihak, bukan kenal kedua belah pihak sih, maksudnya kenal salah satu pihak. Harus kayak Bang Denny jadi penengah. Jangan malah kompor. Kayak gini nih, Bang Denny aja gak kenal dua-duanya nih kayaknya, tapi bisa jadi penengah yang baik tuh.
sampai akhirnya semuanya pada damai gitu, salam-salaman peluk-pelukan. Kok Omai kenal salah satu pihak tapi nggak bisa bikin begini sih? Ya udahlah, gitu aja emang. Ya udah deh, bye-bye aja semuanya. Semoga cepat selesai juga urusan Om Code Blue. Nah, kalau misalnya udah begini, gimana? Posisi Bang Madun udah aman. Terus Omai gimana? Mungkin tadinya niat Omai itu baik. Dia tuh mau ngebela Bang Madun. Tapi caranya itu berlebihan. Sekarang posisi Bang Madun udah aman. Yang rugi itu Omai. Omai itu harus berurusan dengan hukum. Udah gitu anak sama cucunya jadi diserang. Makanya ini tuh bisa jadi pelajaran juga sih buat kita semua. Janganlah kita sosok menjadi pahlawan untuk orang lain. Better itu kalau mau menjadi pahlawan itu untuk keluarga sendiri. Menurut gua, Omai itu harus minta maaf deh ke Code Blue. Dan Omai itu harus stop untuk posting story di Instagram yang bilang karena si A, karena si B, si C begini, itu stop aja. Menurut gua udah pure aja minta maaf ke Code Blue. Gue yakin Code Blue pasti maafin sih. Kelihatannya dia sih orang baik. Nah lo duar. Plot twist ya teman-teman ya. Ternyata Nyakomsa sudah berbesar hati untuk langsung bertemu dengan Code Blue dan meminta maaf. Begitupun dengan Code Blue yang sudah juga meminta maaf kepada Nyakomsa. Tapi sekali lagi ini semoga menjadi akhir yang bahagia untuk semua dunia F&B atau review food blogger di Indonesia. Pertanyaan saya sekarang, kenapa yang mengaku dirinya senior di dunia F&B di Indonesia yang katanya sesepuh kok ngeluarin statement tidak akan pernah meminta maaf? Pertanyaan saya, kepentingan dia apa? Dan kok bisa dia ngomong pasang badan untuk UMKM se-Indonesia? Memangnya UMKM di Indonesia punya masalah apa kok sampai beliau harus pasang badan? Nah kayak gini kan enak dilihatnya, damai, saling memaafkan. Gue yakin kalau Juju juga di situ pasti bakal saling berdamai deh, berbesar hati. Sepuh kemana? Nggak diajak. Itulah ya resiko orang yang tidak mau berdamai, resiko orang yang kekeh sama pendiriannya, udah tahu salah nggak mau dibilang. Begitu. Sayangnya malah kebawa-bawa tuh anak sama cucunya apalagi masih kecil, nggak tahu apa-apa, dibully. Aduh ya ampun, kasihan banget. Ulah siapa? Ulah si sepuh. Siapa suruh dia ngatain anak orang mirip dukun? Kan itu si Code Blue juga punya emak. Gak mungkin dia keluar dari hadiah ale-ale, gak mungkin dari hadiah Ciki Jaguar. Iya kan, salah pilih lawan sih. Dan untuk anaknya sekarang juga gue lihat IG story-nya kemarin ya, mau menjarain orang yang nge-hate komen di Instagram. Jangan dong, itu namanya sanksi sosial. Itu hukum alam. Sebelum kita mengkoreksi orang, koreksi orang terdekat dulu. Harusnya koreksi mamamu dulu. Dia bilang, kok bisa ya orang ngatain kayak gitu, kok bisa ya? Lah kok bisa sih emak lu ngatain orang mirip dukun? Tanya dulu sama emak lu. Sekarang lagi emaknya playing victim, berasa korban, bilang kalau aja waktu itu HP gue nolak untuk nerima informasi CCTV, bukti chat, gak akan terjadiin. Kan lu manusia punya kehendak bebas. Mau lu terima semua info kayak apa, tahu kalau emang mulut lu ember-ember aja, ya. Ngapain lu kontenin tengah-tengah malam jam 1 dini hari, lu kontenin begitu? Kurang kerjaan. Siapa suruh lu kalau mau terima info ya terima aja. Ngapain lu kontenin, lu maki-maki nyampe ketawa-tawa lagi ngebully fisik orang. Sekarang playing victim. Lengkap. Pentingnya pendidikan itu terlihat dari sini ya. Ya sudah, sekian dan terima kasih. Intinya ya, kalau memang mereka baikan dan damai kembali, itu adalah hal yang paling bagus menurut aku. Karena kalau damai dan gak bikin ricu itu malah jadi tentram kan. Tapi di sini kondisinya Nyakomsa kan udah klarifikasi dan minta maaf tuh. Code Blue juga. Yang jadi pertanyaan aku, gimana sama takdir orang-orang yang udah ngebela Nyakomsa? Di satu sisi gue kasihan banget tahu. Intinya gini ya, gue cuma ngasih saran aja. Gue cuma mau bilang kalau di dunia ini nggak ada tuh yang namanya teman. Segimana lu ngebela teman mati-matian, dan teman lu itu nggak mungkin ngebela lu juga secara mati-matian juga. Ini sih pelajaran ya buat Mbak Farida Nurhan.
Jadi paham kan? Gak ada yang namanya teman sejati. Lu mau jungkir balik kek, lu mau gimana, kalau ngebela juga lu gak akan dibela balik sama mereka, percuma gitu kan. Ya intinya sih gue berharapnya nih ya, Nyakopsa kan udah saling minta maaf sama Kode Blue, harusnya bisa dong menengahi antara pertikaian Farida Nurhan dan Kode Blue harusnya ya. Tapi kan balik lagi ke sini, orang tuh nggak akan bela kita. Intinya mereka pasti akan lepas tangan dari kasus ini. Ya, intinya sabar aja sih buat Farida Nurhan. Semoga kedepannya ada kabar baik ya. Semangat terus.